Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Sumiatul Ulia. NIM saya 240201081. Saya dari kelas Sistem Informasi A. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial membuat form CRUD data diri lengkap. Kan kemarin pada beberapa minggu yang lalu kita udah membahas tentang membuat form data diri beserta penjelasan kodenya. Nah, sekarang kita akan membuat form CRUD-nya yang sederhana pada form data diri tersebut. Apa sih Kak CRUD itu? Nah, CRUD itu singkatan dari create, read, update, and delete. Create atau tambah adalah proses memasukkan data baru ke database melalui form. Read atau tampil adalah proses mengambil data dari database untuk ditampilkan ke tabel di web. Jadi kayak kita menampilkan di web itu ya. Terus update atau ubah adalah proses memperbarui atau mengedit data yang sudah ada kalau kalian mau mengedit gitu. Terus delete atau hapus, ini yang paling gampang adalah proses menghapus data dari database. Oke, jadi sekarang kita mulai. Jangan lupa nonton sampai akhir ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi yang pertama kalian silahkan buat foldernya terlebih dahulu. Kita ke Windows C, lalu pilih XMPP, htdocs. Nah, di sini kalian silahkan buat new folder. Nah, karena di sini saya udah buat di sini tugas web fix. Oke, setelah kalian membuat folder di htdocs tadi, sekarang kalian akan membuat database-nya. Pertama, kalian masuk ke XMPP, lalu pilih start. Nah, langsung kita masuk ke localhost. Di sini kalian buat database terbaru. Di sini nama database-nya adalah DB mahasiswa. Terus pada struktur tabelnya ini atributnya diisi apa aja sih Kak? Isi ada NIM, nama mahasiswa, nama MHS, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Setelah kalian membuat itu, setelah kalian membuat database, kalian silahkan masuk ke VS Code untuk mengoding. Kita buka file, open folder yang tadi ya, yang kalian buat di htdocs. Nah, di sini adalah codingan form data diri. HTML untuk pembungkus konten utama, seluruh konten utama web. Terus head ini untuk kepala yang berisi metadata. Terus di sini ada title untuk menentukan judul halaman yang muncul pada tab browser, dan body ini fungsinya untuk berisi semua konten visual yang akan muncul di layar web. Terus di sini juga ada H2 input data mahasiswa. Ini digunakan untuk membuat judul atau heading agar teks terlihat menonjol. Nah, kan kalian tadi udah membuat. Nah, setelah itu kita akan membahas koneksi .php. Kan kalian tadi udah membuat database yang mahasiswa. Koneksi ini fungsinya untuk kunci untuk masuk ke server database. Di sini ada $server sama dengan localhost, nama server tempat database berada. Karena Anda menjalankan PHP di komputer sendiri atau menggunakan XMPP, maka namanya adalah localhost. Terus ada $username sama dengan root. User ini adalah username standar untuk masuk ke MySQL di komputer lokal. Terus ada $password sama dengan ya seperti ini tandanya. Secara default, XMPP tidak memberikan password untuk root, jadi kita kosongkan saja di dalam tanda petik tersebut, tanda petik ini. Terus ada $database sama dengan DB mahasiswa. Nah, ini adalah nama database yang telah Anda buat di PHP MyAdmin yang tadi saya buat itu. Pastikan namanya persis, jika beda satu huruf saja koneksi akan gagal. Nah, di sini ada $koneksi sama dengan MySQL connect. Ada $server, username, password, dan database. Ini adalah perintah utama baris. Ini adalah perintah utama fungsi MySQL connect untuk menghubungkan PHP ke MySQL. Hasil dari upaya koneksi ini disimpan dalam variabel koneksi. Nah, BTW di sini saya menggunakan MySQL ya, teman-teman. Terus ada if tanda seru koneksi. If jika koneksi tidak berhasil atau jika koneksi gagal ada pesan MySQL connect error atau fungsi ini akan menampilkan alasan kenapa koneksinya gagal. Misalnya nama database tidak ditemukan atau password salah. Setelah itu ada from action sama dengan proses simpan .php, method sama dengan post. Nah, ini sangat penting, artinya jika tombol disimpan atau diklik, data akan dikirim ke file bernama proses simpan .php menggunakan metode post, metode pengiriman data yang lebih aman dan rahasia. Nah, di sini ada tabel ini sudah kemarin ya, video yang sebelumnya. Nah, setelah
membuat codingan koneksi tadi, di sini ada include koneksi.php. Baris ini memanggil file koneksi. Tanpa file ini, PHP tidak dapat terhubung ke database. Lalu ada $0 sama dengan 1. Membuat variabel nomor urut yang akan dimulai dari angka 1. Ada apa aja? Ada $data sama dengan mysqli, $koneksi, select bintang from mahasiswa order by name ASC. Ini adalah perintah SQL untuk mengambil select semua kolom, select bintang semua kolom dari tabel bernama mahasiswa, lalu diurutkan berdasarkan name secara urutan kecil ASC dari urutan kecil ke terbesar. While $d sama dengan mysqli fetch array $data, ya seperti ini codingannya. Bagian ini menggunakan perintah while yang artinya selama data di database masih ada, lakukan pengulangan untuk membuat baris tabel baru, atau di sini tr. Nah, di sini ada tr tabel row untuk menentukan tabel baru. Terus ada td untuk menentukan tabel data. Nah, di sini ada $no++. Setiap kali satu data tampil, variabel nomor akan bertambah 1 secara otomatis. Terus ada $d. Ini untuk nama kolom. Ada kolom name, nama MHS, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Jadi kalian di situ akan menampilkan sesuai nama di dalam sel tabel tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang codingan proses simpan.php. Nah, di sini ada include koneksi PHP. Baris ini sangat wajib. Program perlu memanggil file koneksi.php yang kita bahas sebelumnya agar PHP punya kunci untuk masuk ke database dan menjalankan perintah simpan. Nah, di sini ada $name sama dengan $_post_name. Name $name ini adalah variabel penampung di PHP. Name adalah name yang ada di tag input pada file HTML. Jadi apapun yang diisi user di kolom name sekarang sudah berpindah ke dalam variabel $name. Jadi bagian ini menggunakan $post. Fungsinya adalah menangkap apa yang diketikkan user di halaman form sebelumnya. Kalau name masuk ke $name, nama MHS masuk ke $nama MHS, prodi masuk ke $nama $prodi, dan seterusnya. Lalu ada $query sama dengan mysqli underscore query. Ada $koneksi insert into mahasiswa values. MySQL query, perintah untuk menjalankan instruksi SQL. Insert into mahasiswa, perintah SQL yang artinya masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Values ini untuk mengisi data yang dimasukkan. Urutannya harus sama persis dengan urutan kolom yang ada di tabel database Anda. Jadi mengisi name, nama MHS, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Nah, ada tanda petik tunggal ini. Tanda petik tunggal ini digunakan untuk membungkus data teks agar tidak error saat dibaca oleh MySQL. Terus ada logika if query, if $query. Jika query berhasil dijalankan, ini ada seperti ini, akan muncul seperti pop-up gitu, data berhasil disimpan ke mana window location di from data diri.php. Lalu jika ada seperti ini, data gagal disimpan, juga muncul ke from data diri PHP, ke location from data diri PHP. Jadi user mengeklik from klik simpan, lalu file ini menangkap semua data tersebut ke $post. File ini mengirim data tersebut ke MySQL, insert into MySQL memberikan laporan balik berhasil atau gagal, dan browser menampilkan pesan sukses gagal dan balik lagi ke halaman form. Nah, proses simpan ini kita taruh di sini fungsinya from action di sini proses underscore simpan.php method post. Sekarang kita akan membahas tentang edit.php. Pasti pertama ada include koneksi PHP untuk menghubungkan ke koneksi database. Lalu di sini ada $name sama dengan $_get name. Berbeda dengan post. $get ini mengambil data dari URL saat Anda klik tombol edit. Jadi kalau kalian klik tombol edit name, maka PHP juga akan mengambil name angka tersebut. Kalian ambil name 123, jadi PHP juga ambil angka 123 tersebut, name 123 tersebut. Terus ada $data MySQL query, terus ada $koneksi, select bintang from mahasiswa, where name sama dengan $name.
Ini adalah perintah SQL untuk mencari data mahasiswa yang NIM-nya sesuai dengan yang kalian klik tadi, yang kalian klik di get. Select bintang from, memilih semua dari data mahasiswa dari NIM yang Anda klik tadi. Terus ada MySQL fetch array data ini. Terus ada ini. Perintah ini memecah hasil pencarian database menjadi variabel $d agar bisa ditampilkan satu persatu ke dalam kotak input. Terus ada input tersembunyi atau hidden input dari sini. Kan di sini fungsinya kita belum ya. Terus from action proses edit PHP. Nah, kita bahas proses edit terlebih dahulu. Pasti di sini ada include sama seperti proses simpan dan yang lain. Ini wajib untuk memanggil koneksi PHP agar perintah PHP bawahnya punya akses untuk masuk ke database. Terus menangkap data apa aja yang diubah. Menangkap ini name post. Terus di sini ada input tersembunyi atau hidden input type hidden sampai sini ya, seperti ini adalah bagian yang sangat penting namun tidak terlihat oleh user di layar. Fungsinya menyimpan NIM sebagai kunci saat data dikirim ke proses underscore edit PHP. Mengapa hidden? Karena NIM adalah kunci utama atau primary key. Biasanya NIM tidak boleh diubah, jadi kita menyimpannya secara sembunyi agar sistem tahu data mana yang harus diperbarui di database nanti. Terus ada mengisi otomatis autofill from, otomatis atau autofill from di bagian dari. Terus ini value ini sampai sini, ini untuk mengisi otomatis atau autofill from. Di bagian ini kita menggunakan atribut value untuk menampilkan data yang sudah ada di database ke dalam kotak input. Dari sini PHP akan menulis nama mahasiswa di dalam kotak teks secara otomatis. User tidak perlu mengetik dari awal, cukup menghapus atau menambah bagian yang salah. Terus ada value prodi, kalian silahkan memilih mana yang mau diupdate atau diedit. Terus ada teks area alamat, teks area pada alamat ini berbeda dengan input biasa. Teks area data alamat diletakkan di antara teks berbeda dengan input biasa. Data alamat diletakkan antara teks area dan teks area. Terus lanjut ada jenis kelamin kalau kalian mau mengedit perempuan atau laki-laki. Terus ada nomor HP, kalian juga perlu value untuk mengedit tersebut. Terus ada tombol aksi submit atau submit value. Terus ada tombol aksinya submit value update. Saat diklik, semua data yang sudah diubah akan dikirim ke file proses underscore edit.php menggunakan metode post. Link kembali jika user berubah pikiran, dan jika tidak jadi mengedit, tombol ini akan mengarahkan kembali ke halaman. Jadi kalian kalau udah mengupdate, terus kalian kalau tidak jadi akan kembali ke form data di PHP yang tadi. Terus proses edit. Nah, di sini fungsi edit tadi akan muncul di sini. I have edit.php name. Terus proses edit. Kalian pasti wajib punya ini. MySQL query ini untuk update mahasiswa. Perintah ini untuk mengubah isi tabel mahasiswa. Set diikuti dengan kolom dan nilai barunya. Contoh, nama MHS sama dengan $ nama MHS. Terus prodi sama dengan ini dan seterusnya sampai sini. Where di mana name sama dengan $name. Ini adalah bagian paling krusial. Tanpa perintah where, semua mahasiswa di database Anda akan berubah namanya menjadi sama. Perintah ini masihkan hanya mahasiswa dengan name tersebut saja yang datanya dapat diperbarui. Maka dari itu name itu menjadi primary key. Terus ada header ini location, di mana lokasinya from data diri .php. Nah, proses edit ini akan fungsinya berada di sini. From action proses underscore edit PHP method post. Lalu jika kalian akan mengedit, akan masuk ke sini I have sama dengan edit.php, di mana where tadi di name jadi itu harus menjadi primary key seperti ini. Nah, terakhir yang terakhir biasanya ini yang disebut paling gampang adalah proses underscore hapus. Nah, di situ pasti kalian ada include koneksi PHP. Ini fungsinya seperti yang tadi, semuanya untuk menghubungkan atau kunci agar berhubungan ke localhost. Terus ada sname, $name sama dengan $get name. Ini adalah
Perhatikan penggunaan get, $_get saat Anda mengeklik tombol hapus di halaman utama, linknya berbentuk proses hapus. Jadi kalau kalian mengeklik proses hapus di sini, jika kalian mengklik ini, akan langsung muncul di sini atau mengambil gitu ya. Kalau NIM-nya 123 juga akan URL-nya mengambil 123. Terus ada NIM itu kayak targetnya gitu loh. Terus ada MySQL query, $koneksi delete from mahasiswa where NIM sama dengan $NIM. Delete from mahasiswa, instruksi untuk menghapus data dari tabel mahasiswa. Where NIM sama dengan $NIM. Ini adalah bagian yang paling penting atau krusial. Instruksi ini membatasi penghapusan hanya baris yang NIM-nya cocok dengan variabel $NIM. Peringatan, peringatan jika Anda lupa menuliskan where. Kalau Anda lupa menuliskan where ini, kalau Anda lupa menuliskan codingan ini, maka seluruh data mahasiswa di dalam tabel akan terhapus semua tanpa sisa. Nah, header di mana location-nya di from data diri .php. Jadi lokasinya ada di sini. Fungsi tersebut lokasinya ada di sini. Proses hapus PHP menggunakan NIM yang where tadi, one click return. Mesti setelah itu kalau kalian klik hapus, kalian akan muncul confirm, yakin hapus. Kalau kalian hapus, data akan hilang. Nah, seperti itu codingannya. Setelah kalian sudah memasukkan codingan ini semua dari from data diri.php, koneksi.php, edit.php, proses edit.php, proses hapus.php, proses underscore simpan dan .php, sekarang kita akan coba eksekusi. Kalian buka Chrome kalian. Sekarang kalian localhost tugas webfix ini ya, yang folder yang kalian buat tadi, terus from data diri PHP. Nah, seperti ini tampilannya. Kita coba dulu ya teman-teman. Ini kita masukkan terlebih dahulu. Terus nama mahasiswa kita pilih Sulfa Cantik. Terus kita pilih prodinya, aku mau prodi bisnis digital deh. Terus alamatnya aku buat di Surabaya. Terus jenis kelamin perempuan, nomor HP, simpan. Ini menggunakan proses simpan. Nah, data berhasil, harus menyatakan data berhasil disimpan. Terus kalian kalau mau edit, nah di sini ini seperti ini tampilannya. Mau edit ini, kalau kalian nggak jadi edit, kalian kembali. Kalau kalian mau edit, silahkan klik edit. Terus di sini aku mau ganti alamatnya di Malang. Terus kalau update, sudah berhasil diupdate ya, muncul di sini. Terus kalau hapus, nah kan kalau sudah kita lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul ya, NIM 082 Sulfa Cantik, S1 bisnis digital, alamat Malang, perempuan, sudah terupdate dan tersimpan. Terus kalau kalian mau hapus, kalian bisa klik hapus. Kalau kalian menyatakan yakin hapus, oke, sudah, berarti sudah dihapus. Jadi demikian tutorial mengoding dan membuat CRUD pada form data diri. Nah, di pertemuan Pak Ibat itu ringkasan MySQL dan MySQLi pada PHP 5 vs PHP 7. Apa itu mereka? Keduanya adalah jembatan yang menghubungkan kode PHP dengan database MySQL. MySQL itu yang lama, ibaratnya jembatan kayu tua. Dulu sering dipakai di PHP 5, tapi sekarang sudah roboh karena tidak aman. Nah, maka dari itu menggunakan MySQLi baru itu disarankan karena improved, telah ditingkatkan. Ini adalah jembatan modern yang wajib dipakai di PHP 7 hingga PHP 8. Apa saja sih Kak bedanya? Lah, kalau MySQL 5 dan MySQL 7+. Dari segi keamanannya, kalau MySQL 5 itu bahaya, mudah terkena serangan SQL agent atau hacker. Kalau MySQLi itu sangat aman, punya fitur prepared statement atau saringan data. Kecepatannya, kalau MySQL itu lebih lambat dalam memproses data, sedangkan kalau MySQLi jauh lebih cepat dan efisien. Gaya codingnya, kalau MySQL hanya satu gaya, procedural. Kalau MySQLi bisa dua gaya, procedural and OOP atau object. Terus kalau dari statusnya, kalau MySQL itu sudah mati, tidak bisa jalan, server modern. Sedangkan kalau MySQLi itu menggunakan standar utama, wajib digunakan saat ini. Kenapa nah di situ kan tadi saya udah bilang kan, kalau saya menggunakan koneksi MySQLi. Ini guys, kalau kalian nggak percaya. Nah, di sini MySQLi connect. Terus kenapa kita memakai MySQLi? Karena kita ingin aplikasi kita aman dan berjalan di masa depan. Jadi keamanannya MySQLi itu punya satpam otomatis untuk menyaring input jahat sebelum masuk ke database. Dan wajib versi PHP terbaru 7+7
7 and 8, 7 and 8 sudah tidak kenal lagi dengan perintah MySQL. Jadi kalau tetap pakai yang lama, website tidak akan bisa terbuka. Kesimpulan untuk video ini, jadi jangan pakai cara lama ya, direkomendasi atau menggunakan MySQL karena lebih cepat, lebih modern, dan yang terpenting jauh lebih aman dari serangan hacker. Oke, sekian video pembahasan CRUD pada from data diri saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Thank you for watching. See you. Ini